Karis dan shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai saudara di mana saja berada. Grace and peace from God the Father and from our Lord Jesus Christ and from the Holy Spirit be with you wherever you are. Bacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini terambil dari kitab Yohanes pasal pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Teks dari Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. The reading of the Word of God is taken from John chapter 1, verse 1 to 3. John 1, verse 1 to 3. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. So far the reading of the Word of God. Blessed is he who reads the Word of God and those who listen and obey the Word of God. Saudara, luar biasa. Kita telah masuki tahun. Saya berharap bahwa dengan khotbah ini akan memberikan kepada saudara dan saya hiburan surgawi, kekuatan surgawi untuk melihat betapa baiknya Tuhan, perkasanya Tuhan, luar biasanya Tuhan, ajaibnya Tuhan, hebatnya Tuhan, mulianya Tuhan, Allah Tritunggal kita yang telah menjaga, melindungi, memelihara kita sejak awal tahun dan boleh memasuki tahun dengan damai, dengan indah. Oleh karena kasih, perlindungan, dan kesetiaannya. Itu dikerjakan dan diatur oleh Tuhan kita, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Oleh karena kasihnya yang begitu besar dan dalam, saya mengambil teks dari kitab Yohanes. Yohanes pasal 1, ayat 1 ini sampai dengan pasal-pasal selanjutnya dari kitab Yohanes. Tema bagi kita pada saat ini adalah firman adalah Allah. Firman itu adalah Allah yang maha kuasa. The Word is God Almighty. The Word is God Almighty. I took this chapter from John chapter 1 verse 1 to 3
in order to remember of our God's faithfulness, our God mighty, our God love, wisdom, protection, guidance, care for you and me as we can enter the new year. Saudara, mari kita melihat akan ayat-ayat yang kita baca tadi untuk melihat bagaimana keluar biasaannya Tuhan kita Yesus Kristus. Yohanes adalah salah satu dari 4 Injil. Ketiga kitab Injil yang lain termasuk di dalam 4 Injil itu. Namun kitab Injil Yohanes mempunyai satu spesifikasi tersendiri. Dan oleh karena itu saya ingin memfokuskan kitab ini. Yang menurut saya luar biasa bagi saudara saya. The book of John has its specification character compared to the other 3 book of Gospels. The other 3 books of Gospels start with Bethlehem, or about the birth of our Lord Jesus Christ. While the book of John start with something special, which is not about the birth of our Lord Jesus Christ, but looking at the divine of our Lord Jesus Christ. Jadi saudara, sebelum kita menggali lebih dalam, saya ingin menyampaikan bagaimana Tuhan menggunakan Yohanes dalam kitab Yohanes ini untuk menyatakan rahasia tentang Tuhan Yesus Kristus dibandingkan dengan ketiga Injil yang lain. Ketiga Injil yang lain dimulai dengan kelahiran Tuhan Yesus sebagai manusia. Startnya terfokus ke Bethlehem. Jadi kita mendapati cerita tentang bagaimana Roh Kudus datang dan bekerja di dalam kandungan Maria, tentang silsilah Tuhan Yesus, tentang karyanya tatkala dia ada di bumi. Jadi lebih fokus kepada kemanusiaannya Tuhan Yesus. The focus of the other 3 Gospels begins with the manhood of our Lord Jesus Christ. But in the Gospel of John, John focused more on the godness, the divineness of our Lord Jesus Christ. Jadi Yohanes lebih memfokus kepada kealahannya Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, kitab-kitab Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas, memulai dengan fokus pada kemanusiaannya Tuhan Yesus, sementara Yohanes memulai Injil Yohanes dengan berfokus pada kealahan dari Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara tidak mendapat tentang bagaimana
silsilah atau sejarah kelahiran dari Tuhan Yesus Kristus di kitab Yohanes di awal ini. Beda dengan Injil yang lain. Dia justru memulai dengan berkata demikian. John starts with saying like this. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kalau saudara kita lihat di kitab Matius. Matius start dengan inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Lalu cerita tentang kelahiran Yesus Kristus, orang-orang Majus, kemudian perjalanan ke Mesir, pembunuhan anak-anak di Bethlehem, kembali dari Mesir, dan seterusnya. Fokus kepada cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Markus setelah berbicara tentang Yohanes Pembaptis, dia berbicara tentang bagaimana pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus Kristus. Dan Yohanes merupakan forerunner atau menjadi perintis kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Lalu Tuhan Yesus Kristus dibaptis oleh Yohanes. Lukas juga mirip dengan kitab Matius. Lukas memulai dengan pembicaraan tentang forerunner Yohanes Pembaptis, lalu menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus, tentang Maria dan Elizabeth, nyanyian Maria, kelahiran Yohanes Pembaptis, lalu kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Yohanes memulai dengan Tuhan Yesus sebagai firman dan dia adalah Allah. So you see, there is something different between the Gospels of Matthew, Mark, and Luke compared to John. John said, in the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yohanes di ayat 1 ini berbicara bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tidak berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita mendalami ayat pertama ini secara dalam. Apabila saudara mendengar kata in the beginning, pada mulanya, saya harap saudara bisa mengingat apa yang ditulis di Perjanjian Lama, yaitu di kitab Kejadian. Kitab Kejadian juga menggunakan ekspresi yang sama, yang harmoni dengan apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Kejadian pasal 1 berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata pada mulanya juga dipakai di sini. Saya menggali kata pada mula ini dalam bahasa
Yunani, dan arti bahasa Yunani kata pada mulanya arche itu artinya awalnya, originnya. Dalam bahasa Ibrani dia bilang Bereshit. Itu berarti sesuatu yang ada sebelum dunia ini ada. Jadi dalam Kejadian pasal 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu mau mengungkapkan tentang keadaan di mana sebelum itu bumi ini belum ada. Langit belum ada. Yang ada hanyalah Allah sendiri. Yohanes pasal 1 berkata bahwa pada mulanya sebelum segala sesuatu ada dan diciptakan, yang ada hanyalah firman dan Allah. Pada mulanya dalam arti sebelum waktu ada, pada mulanya berarti sebelum segala sesuatu dijadikan. Pada mulanya artinya sebelum langit ada, pada mulanya artinya sebelum bumi ada, pada mulanya artinya isi bumi sebelum ada, pada mulanya artinya sebelum ada manusia, bahkan malaikat sekalipun, yang ada adalah Allah dan firman. Kata pada mulanya sekaligus menunjukkan bahwa firman itu sudah ada bersama Allah sebelum segala sesuatu ada, termasuk malaikat, manusia, dan isi bumi ini. Kata pada mulanya itu juga mau menunjukkan bahwa firman itu sama dengan Allah. Kata pada mula itu mau menunjukkan bahwa sebelum ada waktu, firman sudah ada. Dengan demikian saudara, firman yang disebut dalam bahasa Yunani logos, yang kita tahu logos itu tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus, itu sudah ada sebelum langit dan bumi diciptakan, sudah ada sebelum manusia ada, sudah ada sebelum malaikat ada. Jadi kata pada mulanya firman itu bersama dengan Allah menggarisbawahi bahwa firman atau logos atau Tuhan Yesus Kristus sebelum jadi manusia itu adalah Allah yang kekal. So you see, the word in the beginning emphasizes the eternity of the Word. The Word was God. And the Word is not other than our Lord Jesus Christ. He was with God. He was God. He was eternity. He was the one that with the Father and the Holy Spirit. And so the earth and the heaven and angels and human beings were not there yet, but he was there. Jadi saudara, kalau kita renungkan baik-baik, perbedaan antara Injil-Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menunjukkan tentang kesejatian dari Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Allah yang sejati dan manusia yang sejati.
dari kitab Injil Matius, Markus, dan Lukas berbicara tentang Tuhan Yesus sebagai manusia yang real, yang sejati. Sementara sekarang di sini Tuhan menggunakan Rasul Yohanes untuk memberikan pernyataan surgawi kepada kita bahwa Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah manusia yang sejati itu, sebelum dia jadi manusia yang sejati, dia adalah Allah yang sejati. Yohanes mau sampaikan kepada seluruh umat di bumi bahwa Tuhan Yesus Kristus bukan saja manusia yang luar biasa tanpa dosa, tetapi memang dia adalah Allah yang sejati. Maka dia tidak setara dengan kelahiran Tuhan Yesus sebagai manusia yang sejati lewat Maria, kandungan Maria. Tapi dia setara dengan pada mulanya adalah firman. Dan dia katakan bahwa firman itu bersama dengan Allah. Dan dia lanjut bahwa firman itu adalah Allah. Mari kita baca lagi isi dari kitab Yohanes pasal 1. Pada mulanya, sebelum segala sesuatu ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman bersama dengan Allah adalah Allah. Saya kira ini 3 poin penting yang luar biasa untuk kita catat. In the beginning, there was the Word. The Word was God. And the Word was God, with God, be with God. Dan mendengar firman Tuhan ini, saudara, harusnya saudara dan saya menjadi terhibur bahwa kita punya Tuhan ini luar biasa. Kita punya Juru Selamat ini luar biasa. Minggu-minggu yang lalu, saudara, kita belajar tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Di seluruh dunia orang-orang percaya merayakan hari lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Semua mengarahkan hati dan pikirannya, perasaannya ke peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu itu di Bethlehem. Kita mengingat akan lahirnya Sang Raja Damai. Kita mengingat akan lahirnya Sang Juru Selamat. Kita mengingat akan lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Saat ini, saudara, tatkala kita sampai di penghujung tahun dan awal tahun baru, kita melihat dari sudut yang berbeda. Sudut keilahian dari Tuhan Yesus Kristus. Sudut kealahan dari Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita pelajari dan kita renungkan akan kemanusiaannya. Kalau dia yang adalah Allah rela menjadi manusia. Yohanes mau sampaikan kepada gereja sepanjang abad, kepada saudara dan saya, bahwa Tuhan Yesus itu memang adalah Allah. Logos was with God. Logos was God. Logos became man. And Logos is Jesus Christ our Lord. Saudara, nanti kita pelajari ini lebih dalam tentang siapa itu Logos. Tapi dalam konteks sudah jelas, Logos itu tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi kalau saudara dan saya mempelajari akan
kitab Yohanes ini, saudara dan saya harusnya merasa terhibur dan makin kuat di dalam iman bahwa Tuhan kita ini bukan manusia yang menjadi Allah. Tidak begitu. He was not man that became God. That doesn't make sense. Tidak bisa kalau manusia jadi Allah. Tidak bisa itu. Yang bisa adalah Allah menjadi manusia. That makes sense because he is God. Masa Allah tidak bisa jadi manusia, bagaimana? Maka saudara, kalau orang berkata bahwa dia menjadi Allah, itu adalah statement yang tidak alkitabiah. Tetapi statement yang alkitabiah berdasarkan firman dalam Injil Yohanes di sini, kita lihat bahwa dia adalah Allah, dia bersama dengan Allah, dia awalnya ada dengan Allah, dan dia menjadi manusia, ayat 14. Jadi kalau dia yang adalah Allah dan menjadi manusia, maka itu tidak bisa, tidak mungkin, itu mungkin sekali. Nah, oleh karena itu ayat ini saya mau gali secara dalam supaya kita itu tidak diombang-ambingkan. Istri kita, suami kita, anak-anak kita, cucu cecek kita yang percaya pada Tuhan Yesus, jangan sampai mengatakan bahwa dia bukan Allah. Kalau dikatakan bahwa dia bukan Allah, ya kitab Yohanes ini dibuang saja. Oleh karena Tuhan tahu bahwa kita butuh pengajaran seperti ini, maka setelah berbicara tentang kelahirannya dia sebagai manusia, harus dijelaskan bahwa dia itu Allah yang jadi manusia. In the beginning, pada mulanya adalah firman, dan firman itu Allah. Makanya saudara, dalam ayat yang ke-14 Tuhan berbicara lewat Yohanes, menjelaskan lebih dalam tentang firman itu. Katanya demikian, firman itu telah menjadi manusia. Tidak dikatakan manusia itu telah menjadi firman. Nah, ini terbalik. Itu pekerjaan iblis, saudara. Kenapa? Iblis mau memutarbalikkan kebenaran. Firman yang jadi manusia, dia katakan manusia yang jadi firman. Ya kalau manusia jadi firman kan tidak mungkin. Tapi kalau firman yang itulah Allah menjadi manusia, ya bisa. Makanya firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. It does not make sense when you say that man become the world. That is the working of the devil. Try to lie the truth, making something untruth. Jadi merubah kebenaran menjadi tidak benar. Kebenarannya, saudara, firman itu telah menjadi manusia. Firman dulu baru manusia. Maka tatkala kita belajar tentang dia menjadi manusia, dia dilahirkan sebagai manusia, harus kita hubungkan dengan dia itu adalah Allah. Jadi saudara, dalam Yohanes pasal 1 ini kita belajar bersama bahwa pada mulanya itu ada firman, dan saudara telah mendengar dalam ayat 14 firman itu telah menjadi manusia dan tidak lain adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang adalah anak tunggal Bapa. Maka kita boleh katakan di sini, saudara, pada mulanya adalah firman itu anak Allah. Pada mulanya anak, firman itu
ada, anak Allah itu ada. Dengan berkata tentang pada mulanya firman dan firman bersama dengan Allah, maka saudara boleh menyimpulkan dengan saya bahwa firman itu ada seorang pribadi Allah. Pribadi Allah yaitu firman, dan ada pribadi Allah yaitu Bapa, dan ada pribadi Allah yang lain yaitu Roh Kudus. Kalau saudara banding lagi di dalam kitab Kejadian itu dikatakan ada Bapa, ada Roh yang melayang-layang, dan Bapa menciptakan segala sesuatu dengan firman. Jadi saudara, di dalam ayat yang pertama ini sudah menunjukkan dua pribadi yang berbeda tetapi satu Allah. Here you see there are two different persons as God. But at the same time, these two persons of God is God. Luar biasa saudara, dikatakan di sini ada firman, ada Allah, tapi firman itu Allah. Mari kita renungkan baik-baik. Ada firman, ada Allah, firman itu Allah. Jadi kalau saudara berpikir dengan baik, Tuhan mau kasih tahu bahwa firman itu satu pribadi, firman yang satu pribadi itu bersama dengan Allah satu pribadi, firman yang satu pribadi bersama Allah yang satu pribadi itu adalah Allah. Jadi ada menggarisbawahi adalah Allah itu menunjukkan keesahannya Allah itu. So you see the oneness of God Himself as God as well as Word. Saudara jangan heran nanti di dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 30 Tuhan Yesus bilang aku dan Bapa satu. Itu jelas lagi digarisbawahi oleh Tuhan Yesus sendiri. Memang betul dia adalah Allah. Dalam hal ini Allah Anak dan bersama dengan Allah Bapa adalah Allah. Ini yang sulit dipahami oleh banyak orang karena orang melihat Allah dengan cara perhitungan penglihatan dunia manusiawi. Tapi Tuhan tidak mengajarkan kepada kita pernyataan dirinya kepada kita sesuai dengan hikmatnya. Jadi kita harus menerima apa yang dia nyatakan berdasarkan firman. Saudara lihat di ayat yang ke-18 bahwa ini yang dikatakan ini bukan karangan-karangan Yohanes, bukan manusia Yohanes yang karang ini. Dikatakan begini, untuk tahu tentang ini, siapa itu Allah, siapa itu Anak. Ini ayat 18 dibilang apa? Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ya bagaimana kalau tidak pernah lihat Allah bisa omong firman itu Allah? Yohanes tidak pernah lihat Allah. Jadi Yohanes tidak mengerti juga, tidak tahu ini. Dia jadi tahu karena Allah sendiri memberitahukan. Karena yang tahu tentang Allah ya Allah. So God Himself is the one who knows about Himself. John does not understand. He can understand after God Himself revealed to him about God. Makanya saudara dalam ayat 18 dibilang apa? Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi Anak Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi ayat ini mau kasih tahu bahwa dialah yang menyatakan itu adalah Anak Tunggal Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang membuka mata rohani Yohanes tentang diri Allah. Sehingga Yohanes berani menulis di sini untuk gereja sepanjang abad untuk terima dan percaya bahwa Dia yang adalah firman itu adalah Allah bersama dengan Allah. Kalau Yohanes sendiri tidak ngerti.
manusia tidak mengerti. Dia bisa mengerti dan dia menjadi mulut untuk gereja, menyampaikan kepada gereja, menjadi penyaksi, witness to the church about God himself. God is the one who knows about himself. Tuhan sendiri yang tahu tentang dirinya. Dan Tuhan pakai Yohanes menjadi saksinya. Maka saudara lihat di ayat selanjutnya itu ada bicara tentang Yohanes sebagai saksi dari Tuhan Yesus Kristus. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ini Yohanes Rasul menjelaskan tentang Yohanes Pembaptis. Sementara dalam ayat yang ke-8 ke-7 dikatakan atau ke-6, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Jadi Tuhan menggunakan Yohanes, baik Yohanes Pembaptis maupun Yohanes Rasul yang menulis semua ini untuk membuka rahasia kealahan dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan kealahan dari Allah sendiri. Dari pasal ini, pasal pertama ini, Tuhan mau sampaikan kepada gereja, saudara dan saya, untuk kita terima dan percaya bahwa memang Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah. Dia adalah firman dan dia bersama-sama dengan Allah. Jadi saudara, tatkala kita selesai merayakan Natal, mengingat akan lahirnya Tuhan Yesus, tapi kita harus ingat juga bahwa dia bukan saja manusia yang lahir sebagai manusia, tapi memang dia adalah Allah. Dan bukti kealahannya itu dibuktikan oleh Tuhan sendiri lewat Rasul Yohanes. Apa bukti kealahannya? Bahwa dia adalah Allah, dia bersama-sama dengan Allah, dia adalah Allah. Ayat yang ketiga. You see in verse 3 underlines the proof of the divineness of our Lord Jesus Christ. It says, through him all things were made. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Kalau dia manusia saja, saudara, tidak mungkin Tuhan bicara begitu. Sekali lagi, kalau Tuhan Yesus ini manusia saja, tidak mungkin Tuhan bilang bahwa segala sesuatu itu dijadikan melalui dia. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Ini berbicara bahwa dia ini adalah creator. Tuhan mau kasih tahu lewat Rasul Yohanes bahwa hai umat Tuhan, Yesus Kristus yang lahir di kandang yang hina di Bethlehem itu, dia sebelumnya jadi manusia, dia adalah creator. Dia adalah pencipta. Ya kalau dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia, berarti dialah penjadi, dialah pencipta. Kalau dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh dia, berarti dia pencipta. Ya memang Allah. Kalau manusia bagaimana mau jadi pencipta, saudara? Dia adalah pencipta. He is the creator. So Father is the creator, Holy Spirit is the creator, but the Son also is creator. Jadi saudara, juru selamat kita ini bukan saja juru selamat, saudara. Bukan saja penebus, saudara.
dia juga adalah pencipta. Luar biasa. Luar biasa, saudara. Nah, karena dia adalah pencipta, maka dia juga pemelihara. Kalau dia pencipta, dia pemelihara, dia juga pelindung. Kalau dia pencipta, dia pemelihara, dia pelindung, ya dia juga penjaga. Kalau dia pencipta, pemelihara, pelindung, penjaga, ya dia maha kuasa, ya dia perkasa, ya dia agung, ya dia luar biasa. Itulah juru selamat saudara dan saya yang kita rayakan sebelumnya tentang Natal itu. Jadi kalau rayakan Natal saudara, tidak rayakan tentang kelahirannya saja, tapi rayakan Natal sekaligus melihat bahwa yang lahir itu adalah pencipta yang rela menjadi manusia. Maka juru selamat kita adalah juga pencipta. Juru selamat kita adalah pemelihara. Juru selamat kita adalah pelindung. Juru selamat kita adalah penjaga. Juru selamat kita adalah maha kuasa. Juru selamat kita adalah Allah yang maha tinggi. Maka Lukas katakan akan lahir darimu hai Maria seorang anak putra. Dan putra itu harus namakan dia Yesus. Karena dia adalah disebut anak Allah yang maha tinggi. Maka dalam Alkitab Perjanjian Lama, Yesaya berkata dia adalah penasehat yang ajaib, Allah yang kekal, Raja damai. Dia adalah Allah, saudara. Oleh karena itu, saudara, kita ini kalau kita melihat sejarah tahun 2021 menjadi selesai karena ada penjagaan, perlindungan, pengawasan, pengontrolan, pemerintahan dari juru selamat kita yang adalah pencipta itu. Karena dia Allah. Because he was God. Because he was God and he is God. He is the one who look after us, protect us, care for us, keep us. Because he is our creator. And that is beautiful news for us to have our God, our Savior, who is God as well as the creator and protector, etc. Jadi di kitab Yohanes ini, saudara, pasal 1 ayat yang ketiga ini menggarisbawahi tentang kealahannya Tuhan Yesus Kristus. Bahwa dia memang Allah. Allah yang mau menjadi manusia. Allah yang mau menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia, yaitu saudara dan saya. Karenanya Allah sajalah yang bisa menyelamatkan manusia. Manusia tidak bisa selamatkan dirinya. Alkitab juga menjelaskan secara dalam bahwa semua manusia telah jatuh dalam dosa dan berbuat dosa. Bahkan dari kandungannya itu dia berdosa dan besar cenderung terus untuk berbuat dosa. Itu mulai dari kitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru menjelaskan secara jelas betapa manusia adalah pendosa dan tidak bisa menyelamatkan dirinya. No one man ever be able to save himself because everybody has fell into sin and so everybody is sinner. So as sinner you cannot save yourself. Sebagai orang berdosa tidak ada satu manusia pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan kemampuannya, dengan ketaatannya, dengan amalnya, dengan perbuatan baiknya. Tidak bisa. Tidak bisa. Hanya satu jalan untuk bisa diselamatkan, yaitu Allah sendiri datang. Dan minggu-minggu yang lalu saudara dengar bagaimana Allah itu datang mencari manusia, memberikan janjinya bahwa dia akan datang, dia sendiri yang akan datang. Maka dia datang dalam Tuhan Yesus Kristus itu. Maka saudara tidak bisa kita lihat dari Tuhan Yesus menjadi Allah, tetapi harus lihat dari kacamata Alkitab, Allah yang menjadi manusia Tuhan Yesus itu. Di situ memberikan kita bukti bagaimana Allah sendiri yang mau menjadi manusia, yang mau menyelamatkan kita. Jadi penyelamatnya ya Allah sendiri.
Oleh karena Allah sendiri yang mau datang dan menyelamatkan saudara dan saya, kita yang menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus itu harus 100% mengucap syukur kepada Allah. Ya kalau saudara diselamatkan karena saudara punya kemampuan amal dan ketaatan dan perbuatan baik dari saudara, maka harusnya saudara berterima kasih kepada diri saudara. Bagaimana mau berterima kasih ke Tuhan? Atau kalau saudara berpikir bahwa Allah 50% memberikan kepada saudara keselamatan, saudara mempunyai kemampuan 50% untuk mendapat keselamatan, maka harusnya 50% saja diucapkan syukur dan terima kasih kepada Allah. 50%-nya saudara. Tapi Alkitab tidak berbicara begitu, saudara. Alkitab berkata bahwa Allah yang menjadi manusia, menjadi juru selamat, membawa keselamatan kepada kita 100%. Sehingga kita yang manusia yang tidak bisa mengerjakan keselamatan itu, kita harus berterima kasih kepada Tuhan secara 100%. Oleh karena itu, Tuhan Allah menjelaskan kepada saudara dan saya lewat Rasul Yohanes dalam Injil Yohanes di sini bahwa firman itu telah menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus. Firman itu adalah Allah dan bukti dia adalah Allah, yaitu bahwa dia bersama Bapa dan Roh Kuduslah yang menciptakan segala sesuatu. Dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kejadian mengatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya Allah, Dia ada di situ. Dia juga menciptakan segala sesuatu. Bapa berbicara dalam firman-Nya, Tuhan Yesus ada di situ bersama Bapa dan Roh Allah melayang-layang di permukaan air. Sebagai Allah Tritunggal menciptakan segala sesuatu termasuk manusia. Maka dalam ayat yang ke-26-27 Allah berkata, baiklah kita sebagai Bapa, Anak dan Roh Kudus Allah Tritunggal bermusyawarah untuk menciptakan manusia. Maka Yohanes pasal 1 ayat yang pertama, kedua dan ketiga menunjukkan ada kebersamaan, ada communion, ada fellowship, ada musyawarah, ada cinta kasih bersama sebagai Allah Tritunggal untuk menjalankan pelayanan bagi manusia, menciptakan langit dan bumi, untuk menjadi sorga bagi manusia pada waktu itu. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, maka Allah sendiri harus datang untuk memberikan jalan keluar keselamatan bagi manusia. Sehingga Tuhan Yesus tatkala dia di bumi, dia katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu adalah solusi. Maka saudara hanya bisa percaya pada Dia yang adalah jalan, yang adalah kebenaran, dan yang adalah hidup. Jalan yang lurus adalah Dia. Jalan yang tepat adalah Dia. Jalan satu-satunya ke Bapa adalah Dia. Karena di dalam Dia adalah kebenaran itu. Kebenaran atau yaitu ya perbuatan baik itu. Yang bisa menerima semua hukuman Allah atas dosa ya Dia. Sehingga Dia adalah jalan dan kebenaran untuk memberikan kita hidup. Maka saudara baca ayat selanjutnya, dia bilang apa? Dalam Dia ada hidup dan hidup adalah terang. In Him there is a life. In God there is a life. Life tidak bisa datang dari manusia. Life harus datang dari Tuhan. Dan Tuhan kasih life, hidup itu lewat Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara sebagai orang percaya, saudara harus bangga dan bersyukur dan berterima kasih. Bahwa kita punya juru selamat. Bukan manusia saja. Tapi memang Dia adalah Allah. He was God, became man. In order to save you and me. So we have to be proud and be happy and thank Him because of this. So that's why in the next sentence it says, without Him, not even one thing can be
come into being. Tanpa dia tidak ada satu apapun bisa ada. Tanpa dia tidak bisa. Ini menunjukkan kealahannya. Menunjukkan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah Allah yang sejati. Bahkan pencipta. Bahkan penjaga. Bahkan penjadi segala sesuatu ini. Segala sesuatu jadi karena dia. Tanpa dia tidak ada satu pun bisa jadi. Saudara, apa manfaatnya? Apa untungnya kita belajar ini? Yang untungnya saudara bahwa saudara melihat dalamnya kasih Allah. Dalamnya kesetiaan Allah. Dalamnya anugerah Allah. Dalamnya perhatian Allah. Dalamnya hikmat Allah. Dalamnya kebaikan Allah. Dalamnya keadilan Allah. Semua yang pernah saya katakan di khotbah-khotbah sebelum datang yang sama tentang karakter Allah yang luar biasa itu. Dia inilah yang sebagai Allah. Dia juga yang adalah penjaga, pelindung, pengatur, penyedia bagi kehidupan kita. Maka saudara, dalam kitab Kolose pasal yang pertama ayat 15, saudara, itu diringkaskan oleh Rasul Paulus secara luar biasa. Saya baca ayat itu. Kemudian kita lihat dalam kitab Wahyu bagaimana dia adalah Alfa dan Omega itu. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ini maksudnya Tuhan Yesus. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ini bicara tentang kemanusiaannya. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Ini udah bicara tentang kealahannya. Yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Oleh Dia ya Tuhan Yesus dan untuk Dia ya Tuhan Yesus. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Bahasanya seperti yang dikatakan Yohanes pasal 1 ayat yang pertama sampai ketiga tadi. Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Firman yang sama saudara dikatakan dalam Wahyu pasal 1 ayat 8. Bahwa Dia adalah Alfa dan Omega. Yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Maka sejarah dunia ini ada dalam tangan Dia. Sejarah gereja ada dalam tangan Dia. Sejarah bangsa-bangsa ada dalam tangan Dia. Sejarah politik ada dalam tangan Dia. Sejarah rumah tangga per rumah tangga ada dalam tangan Dia. Sejarah organisasi-organisasi, baik organisasi masyarakat, bisnis, politik, dan lain sebagainya ada dalam tangan Dia. Baik organisasi olahraga, organisasi musik, organisasi pendidikan, organisasi apapun yang dibuat di bumi ini ada dalam tangan Dia. Sejarah pribadi lepas pribadi ada dalam tangan Dia sebagai pencipta, pemelihara, dan penjaga yang maha kuasa itu. Tahun yang baru juga ada dalam tangan Dia. Kalau saudara percaya bahwa Dia adalah Allah, Dia adalah pencipta, Dia adalah penyelamat, Dia adalah penghibur, Dia adalah penjaga, Dia adalah pelindung, Dia adalah penyelamat, Dia adalah yang luar biasa perkasa, Alfa dan Omega, yang mengatur semua ini. Maka mari kita jadi tahun di bawah pengawasan, pengontrolan, pengaturan, pengemudian, pemerintahan dari Dia. Dia katakan, I am with you forever. Dia telah katakan, saya menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Dia ada kepastian hidup. Di dalam Dia ada jaminan hidup. Di dalam Dia ada jaminan berkat. Di dalam Dia ada jaminan perlindungan. Di dalam Dia ada jaminan kebersamaan.
Di dalam Dia ada damai, ada sukacita, dan ada kebahagiaan. Apapun yang akan datang, mau COVID, mau SARS, mau penyakit apapun, mau gempa bumi, mau tsunami, mau apapun yang terjadi, semua itu ada dalam tangan Dia yang adalah pencipta itu. Maka saudara melihat dari kacamata Yohanes 1 ayat 1-3 ini, harusnya saudara dan saya berani, tegar, bersemangat, berjalan bersama Dia, melewati tangga per tangga hari. Dengan semangat juang, dengan semangat hidup, dengan keberanian, pantang takut, pantang menyerah. Karena kita bersama dengan Allah kita, penyelamat, penebus, pencipta, penjaga, pelindung, pemelihara yang ada di dalam kita, yang ada bersama kita, yang mau menyertai kita sampai selama-lamanya. Sebagai Allah, Immanuel. Soli Deo Gloria. Amin.